Ya, jangan meremehkan masa depan, jangan kayak berpikir kalau aku ini wanita, jadi ujung-ujungnya balik ke dapur. Kembali di Rumah Channel, rumah bersama para kreativitas di Provinsi Sumatera Selatan. Ini kita akan berbincang santai dengan adik kita. Siapa namanya nih? Meika. Meika. Medianti. Oh, Medianti. Panggilannya B. Iya. Oke. Saya nama lengkapnya. Medianti Putri Raswani. Oke, mantap. Kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 setahun lagi lah ya, setahun lagi baru tamat ya. Beberapa bulan lagi mungkin Kak. Baru bulan lagi? Iya. Bulan berapa? Bulan Maret itu udah kelar mungkin. Oke. Oh, ini artinya sudah mau ini ya, apa semester ini ya, apa semester ganjil ya? Iya. Sudah mau masuk semester genap kan? Maret selesai ya. Oke. Mei ya panggilannya tadi ya? Iya, Mei. Kak. Mei, kita aslinya Palembang nih. Aslinya Palembang, ikutnya tadi OSIS, aktif di OSIS ya, Iya. wakil bendahara. Iya. Setelah itu ikut juga di Ikatan Bujang Gadis. Sebagai apa di Bujang Gadis? Gadis budaya Kak. Oh, bagian budaya. Kalau budaya nih, di budaya, senang budaya apa kalau yang ada di Palembang? Mei? Budaya apa yang disenangi kalau di Palembang? Kalau budaya ya mungkin di budaya yang daerah-daerah Ilir Kak. Ilir. Iya. Aktif, lumayan aktif ya di sekolah ya. Ikut wakil bendahara OSIS tadi, sudah itu ikut Ikatan Bujang Gadis. Basket juga ya, basket Iya, tadi kan. Hobinya basket. Ada hobi yang lain selain itu? Mungkin dance atau juga membaca Kak. Apa tadi? Dance ya, tari. Oh, tari, kesenian ya. Iya, Oke, mantap. Keseniannya suka tadi. Kalau kesenian tadi ada hubungannya sama gadis budaya tadi ya. Iya. Sudah itu tadi dance. Apa lagi yang satu lagi? Membaca Kak. Membaca. Iya. Hobi membaca. Iya Kak. Wow, mantap ini. Jadi sahabat-sahabat Rumah Channel, kita sudah beberapa kali wawancara tadi sama adik-adik SMA. Ternyata hampir semuanya itu hobinya membaca. Wow, luar biasa ya. Ini prestasi lah bagi kita kan, namanya itu memang untuk budaya baca kita kan masih minim gitu kan. Iya Kak. Kalau misalnya di kalangan SMA hari ini untuk melek literasinya sudah maksimum, itu sangat bagus untuk generasi selanjutnya gitu. Hobinya baca apa sih, Dek? Lebih ke yang mungkin fiksi-fiksi gitu Kak. Oh, fiksi, apa novel? Iya, novel. Cerpen gitu kan. Oke, mantap. Mei, tadi hobinya main basket ya? Iya. Ada hobi yang lain nggak selain basket itu? Enggak kayaknya Kak. Lari? Apa Kak? Lari misalnya, jogging? Lari jogging itu mungkin ada sangkutannya dengan basket kali Kak ya. Oh, jadi mungkin hobi. Hobi juga ya? Lari dari kenyataan. Bujang Gadis ini ya, sekolah ya. Apa dan cita-citanya apa sih, Mei? Kalau mungkin jangan mungkin dong, cita-citanya jangan mungkin. Apa nih cita-citanya yang dicapai? Itu kan sama aja kayak harapan Kak ya. Ya. Nah, harapan Mei ke depan itu ingin menjadi mahasiswa PKN STAN Kak. Insya Allah. PKN STAN, amin. Itu pas kuliah ya? Iya. Cita-citanya lagi deh, yang lebih eksplisit lah. Lebih mau ke jadi apa? Mau jadi dokter atau mau jadi insinyur atau mau jadi apa? Lebih ke yang di public speaking mungkin kayak presenter, host gitu. Iya. Mantap, luar biasa sekali ya. Tadi ya kalau mau jadi presenter host, tadi harus membacanya tadi harus dijaga. Iya. Konsisten. Mantap. Mei, kita ini kan ini sudah sudah di tahun 2022 kita mau memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Nah, 1 bulan lagi, tanggal 28 Oktober. Apa yang Mei tahu deh tentang Hari Sumpah Pemuda itu apa gitu?
Sumpah Pemuda itu kan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang oleh pemuda-pemudi dulu, Kak ya. Nah, isinya tuh ya mungkin yang tanah air Indonesia, Ya. bahasa yang satu bahasa Indonesia, bahasa satu bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan dari Mei untuk pemuda-pemudi yang sekarang gitu ya, Kak, mungkin harusnya lebih bisa menghargai pemuda-pemuda yang dahulu yang sudah membuat Indonesia merdeka. Itu harus lebih menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan-perbedaan, saling menghormati gitu, Kak. Artinya jangan, untuk generasi sekarang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, melupakan sejarah pahlawan kita terdahulu. Dari misalnya tokoh-tokoh nasional terdahulu deh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, siapa sih tokoh yang Mei senangi gitu, yang Mei sukai? Kalau Mei lebih ke yang pahlawan cewek, yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini. Kenapa mengidolakan R.A. Kartini deh? Karena ibu R.A. Kartini itu kan dia yang membuat derajat wanita itu sama dengan lelaki. Jadi kalau zaman dahulu kan wanita itu kayak di bawah, benar-benar di bawah lelaki. Nah, ibu R.A. Kartini itu membuktikan bahwa wanita itu bisa juga seperti laki-laki, tidak hanya dia di dapur untuk memasak segala macam. Ya, kalau quotes favorit yang orang-orang tahu tentang R.A. Kartini itu habis gila terbilang terang, mantap. Selain R.A. Kartini ada lagi nggak yang yang diidolakan, yang disukai gitu, tokoh nasional kita yang memperjuangkan kemerdekaan? Bung Karno. Mungkin Ibu Fatmawati ya, Kak ya. Oh, Ibu Fatmawati. Karena dia kan yang menjahit bendera kita. Dia juga dia kan menjahitnya yang benar-benar kayak mendadak itu kan, Kak, harus berburu-buru untuk itu. Jadi saya kayak wah, kayak Ibu Fatmawati ini kayak benar-benar harus benar-benar ngerapih itu. Oke, siap. Tadi Mei tadi mengidolakan Ibu Fatmawati dan juga R.A. Kartini. Bagi Mei, apa yang harus diteladani dari keduanya itu untuk generasi milenial? Mungkin kalau untuk sekarang, ya. Apa nih yang harus dilakukan misalnya siswa atau siswi-siswi yang perempuan hari ini yang seumuran Mei ini? Kita ini sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda, November nanti Hari Pahlawan misalnya. Nah, kira-kira apa nih pesannya untuk generasi kalian nih, generasi milenial yang masih muda-muda nih, untuk perempuan khususnya? Kalau untuk perempuan, yang khusus untuk perempuan itu harusnya melihat ke belakang, Kak, melihat sejarah R.A. Kartini itu, bagaimana wanita itu bisa naik derajat gitu, Kak, dari perjuangan R.A. Kartini. Jadi harusnya ya perempuan-perempuan itu harusnya lebih belajar lagi untuk masa depannya, jangan meremehkan masa depan, jangan kayak berpikir kalau aku ini wanita, jadi ujung-ujungnya balik ke dapur, Kak. Padahal wanita itu harusnya mengejar kayak ilmu pengetahuan itu lebih besar dari lelaki, harusnya kayak derajatnya tuh kalau bisa harus sama gitu, Kak, harus imbang walaupun lelaki tetap di atas derajatnya. Oke, jadi bagi Mei laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk berjuang, terutama kalau kita terkait misalnya Hari Sumpah Pemuda, untuk memperjuangkan misalnya bangsa Indonesia hari ini, untuk berkontribusi untuk Indonesia hari ini. Laki-laki dan perempuan itu harusnya punya peran yang sama gitu. Iya, betul, Kak. Bagus sekali. Selain itu deh, aktivitasnya sekolahnya pagi atau sore? Lebih ke sore. Maksudnya itu sekolahnya? Oh, sekolahnya maksudnya pagi. Oh, masih pagi. Jam berapa pulangnya itu? Jam 1:30. Jam 1:30. Artinya sorenya dimanfaatkan untuk waktu sore biasanya dimanfaatkan untuk olahraga atau
healing gitu. Biasanya untuk olahraga, karena kalau school basket di sekolah kami kan itu 4 kali seminggu Kak. Oke. Nah mungkin diisi dengan basket itu. Terus juga kan kalau OSIS kami tuh yang benar-benar aktif itu Kak ya. Jadi mungkin gak ada waktu untuk yang kayak healing-healing, lebih ke mendingi OSIS gitu Kak. Oh mantap, luar biasa sekali. Sebagai wakil bendahara tadi, Ya Kak. kegiatan favoritnya emang di OSIS apa gitu? Program favoritnya? Kalau mungkin kayak lomba-lomba gitu Kak ya, karena itu galak ngisi acara lomba-lomba itu Kak. Isi acara apa itu? Seperti pembawa acaranya kayak Oh, MC gitu Kak. Oke, MC. Menurut Medi di OSIS-nya program apa yang ada misalnya di OSIS SMA Negeri 16 tadi, tapi tidak ada di sekolah-sekolah lain? Kira-kira apa programnya? Itu program yang ada di sekolah 16 tapi tidak ada di sekolah Nah, lain. kira-kira apa itu program? COSE Kak. Apa itu? COSE itu combination of school extracurricular. Itu tuh kayak lomba-lomba yang seluruh school di SMA Negeri 16 itu sesuai Kak. Oh, oke. Tapi yang adanya SMA Negeri 16. Iya Kak, itu khusus SMA 16. Soalnya kan COSE itu combination of 19 extracurricular. Oke, mantap, luar biasa sekali. Sekarang kelas 12 ya? Iya. Oke. Ikut OSIS-nya dari kelas berapa, Mei? Kelas 10 Kak. Dari kelas 10. Pertamanya jadi apa itu? Pertamanya Masuk sebagai periode pertamanya itu sebagai wakil sekretaris umum. Wakil sekretaris umum. Terus sekarang wakil bendahara dulu ya. dong. Enggak sih Kak, sama aja. Oh sama. Oke. Jadi kelas 10 itu wakil sekretaris umum. Iya. Kelas 11 bendahara umum. Bendahara umum. Sekarang wakil bendahara. Enggak, wakil bendahara Kak. Kan cuma 2 kali Kak. Oh 2 kali. Itu. Oh 2 kali. Jadi sebelumnya wakil sekretaris, iya. Sekarang wakil sekretaris wakil bendahara. Bendahara, bendahara umum. Kan. Oke, bagus sekali. Sahabat-sahabat Rumba Channel sekalian, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini kalau kalian merasa ini bermanfaat untuk generasi milenial. Terakhir, Mei, motonya apa? Moto hidupnya? Kalau moto hidupnya itu the mission of the assessment what you on do. Oke, apa itu artinya? Jangan malu dengan pendapatan kayak prestasi-prestasi, jangan malu prestasi-prestasi yang kamu capai sendiri walaupun kayak gagal teruslah mencoba gitu Kak. Karena sesuatu kegagalan itu biasanya awal keberhasilan. Awal keberhasilan, ya betul. Kalau kita belum pernah merasakan kegagalan, bagaimana kita bisa merasakan kemenangan gitu kan? Betul itu Kak. Daripada kita menang di awal, kalah di akhir, lebih baik kita gagal dulu, kedepannya hasilnya maksimal. Iya, gitu. Karena di dunia itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, nggak instan juga. Gak ada instan, butuh proses ya. Butuh proses semua itu Kak. Butuh diperjuangkan, butuh ketekunan ya. Oke, mantap sekali Mei. Mei, makasih banyak ya sudah hadir di podcast sore hari ini di Rumba Channel. Sampai jumpa kembali. Sukses selalu ya Mei. Aktivitasnya semangat, kejar terus cita-citanya. Cita-citanya, impiannya masih panjang, harus dikejar, prestasi-prestasinya mumpung usia masih muda. Ya, manfaatkan usia muda kita sebelum datang masa tua. Ya, oke. Sahabat-sahabat kalian, terima kasih sore hari ini sudah mengikuti podcast Rumba Channel bersama adik kita tadi. Oke, goodbye.